sedikit dulu deh. Ya, Reva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, ya. Barusan datang ke ruang BK. Apa ini kayaknya ada yang mau dicerita? Oh, ya jadi dari mana ini memang tadi? Kenapa bisa langsung tiba-tiba ke sini? dari kelas ini. Oh, tadi belajar apa sih? Informatika. Oh, informatika. Tapi sudah mesti tadi istirahat, sudah makan. Oh, jadi kenapa kita tiba-tiba datang ke ruang BK, nak? Ada mau cerita? Dari model informatika. Oh, mau ketemu masa mau ketemu kalau model ini kayak ada mau cerita. Iya, betul sih. Oh, ada mau cerita. Coba beda diceritakan itu apa beda? Ada bidang yang masuk. Ya, jadi ini Ibu jelaskan, jadi kalau di ruang ini sebagai BK itu ada namanya asas kerahasiaan, kemudian ada namanya juga asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Nah, di sini Reva itu tidak perlu takut apa yang disampaikan kepada Ibu, itu disampaikan saja karena asas kerahasiaan itu kita sebagai guru BK itu tidak boleh menceritakan apapun masalahnya siswa ataupun apapun masalahnya nanti Reva yang disampaikan kepada ibu, itu cukup ibu sama Reva saja yang tahu. Di luar dari konseling ini itu tidak ada yang tahu. Nah, kemudian kalau untuk asas kesukarelaan itu Reva sukarela datang ke sini itu tanpa paksaan, jadi tidak dipaksa sama teman ataupun siapapun. Ya. Nah, untuk asas keterbukaan itu saya harap supaya nanti prosesnya kita yang Reva ceritakan itu berjalan lancar. Jadi saya harap Reva terbuka. Jadi jangan ada yang sembunyi-sembunyi. Gimana? Kalau kegiatannya di sini Reva tidak ada yang paksa ke sini? Tidak. Mau datang sendiri atau kemauan sendiri? Iya. Jadi saya jelaskan juga, Reva ini sebelum kegiatannya kita dimulai, Ibu pimpin doa dulu, nah. Jadi sebelum kita laksanakan kegiatannya ke depan, saya mau pimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Ya, tadi selesai berdoa, ini saya mau jelaskan, Ibu mau jelaskan juga tentang tujuan konseling nanti kita ke depan. Sebelumnya Reva pernah lakukan konseling individu tidak? Oh, belum pernah, baru kali ini. Ya, jadi konseling individu nanti ini ke depan kita akan laksanakan selama 1 jam pelajaran, itu 45 menit. Nah, jadi selama proses konseling individu ini, Ibu akan membantu Reva nanti menyelesaikan masalah dari Reva, tapi Ibu itu hanya sebagai perantara. Nanti Reva yang akan menentukan solusi apa yang sesuai yang Reva pilih, seperti itu. Ya. Jadi perannya Ibu di sini nanti itu akan mengarahkan Reva. Nanti tinggal Reva memilih solusi apa yang terbaik, yang menurut Reva itu cocok dengan kepribadiannya Reva. Bagaimana? Ya, baik. Ya, mungkin Reva ada yang mau ditanyakan lagi, nak? Sudah, tidak ada. Tadi penjelasannya itu sudah jelas. Ya, baik. Jadi nanti manfaatnya setelah kegiatan konseling ini, saya harap nanti Reva bisa lebih terbuka, kemudian dapat menyelesaikan masalahnya juga, ya. Baik, ini terkait apa, nak? Terkait masalah yang kemarin diceritakan ke Ibu? Terkait masalah tersebut, ya, baik. Bisa diceritakan kalau begitu, nak, Reva, apa masalahnya lebih rinci lagi? Kita di sini sebenarnya ada tidak rokok. Kami ini tidak. Iya. Yang sering mereka makan banyak merokok. Itu sabu waktu. Karena terus saturasi. Oh, iya. Jadi kan mereka sebelumnya pernah cerita ya tadi dulu kalau pernah apa merokok gitu. Sebelumnya kalau boleh tahu ini sejak kapan Reva merokok? SMP. SMP sampai kelas berapa? Kelas 3. Mobil bus. Oh, kelas 3 mobil bus. Itu Reva diajak atau kemauan sendiri? Awalnya Diajak sama teman. Terus ajarnya kita bisa. oh, sampai keterusan sampai sekarang. Tapi sebelumnya Reva pernah berhenti merokok atau
baru lagi ini merokok dari SMP atau Reva rutin dari SMP, ini kan kelas 1 SMP. karena berhenti sekitar 1 bulan itu terus. Jadi Reva tadi bilang pernah berhenti selama 1 bulan, nah, terus kembali merokok. Oh, baik. Jadi kalau misalkan kan ini Reva sudah pernah berhenti, kenapa bisa tiba-tiba merokok? Mau lagi gak apa Oh, mau coba. sama Oh, penasaran sama rasa baru. Memang rasa apa? kayak Yang rasa kamel. Kamel. Oh, jadi biasanya Reva itu beli di mana? Bisa di warung-warung. Ah, iya. Jadi ini Reva saya ulang ya. Jadi kan tadi Reva pernah merokok waktu SMP itu diajak sama teman. Itu tidak. Jadi Reva juga mau penasaran. Iya. Nah kemudian Reva sempat berhenti 1 bulan. Kemudian dilanjut lagi pas mau masuk SMA sampai sekarang. Jadi seberapa sering ini Reva merokok? Kalau di tiap hari tiap hari. Jadi ini maksudnya Reva merokok di sekolah atau di rumah? di rumah Oh, jadi dari rumah memang merokok. Itu tidak dilihat ya sama orang tuanya? tidak biasa juga kalau kumpul sama teman Mm-mm. Oh, kumpul sama teman. Biasanya kumpul di mana? di rumah Di warung-warung. Itu Reva yang diajak atau Reva yang mengajak? biasanya aja Oh, jadi Reva biasa mengajak, biasa juga diajak. Ya, jadi kalau misalkan orang tua, kalau Reva, kan tadi Reva mengatakan, kalau Reva biasa juga merokok di rumah. Kalau itu posisinya orang tuanya Reva tidak ada atau? iya intinya tidak ada. Oh, posisinya tidak ada di rumah. Jadi Reva, itu kalau misalkan orang tuanya datang ke rumah, tidak, orang tuanya Reva tidak menceritakan yang ada merokok. Dia cuma sih kayak bilangnya sama Oh, biasa menyinggung gitu. Oh, tapi kalau di lingkungannya Reva ini siapa yang biasanya dilihat merokok? Kenapa tiba-tiba yang berani Kak coba merokok? Oh, di depan punya Reva. Oh, itu cowok, cowok, oh, cowok semua. Jadi di situ Reva pikir bisa jadi merokok. Ayo, juga banyak temannya Reva juga banyak yang merokok. Itu cewek atau cowok? gitu Oh, cewek cowok. Jadi Reva ini penasaran sampai keterusan sampai sekarang. Kira menurutnya Reva apa memang yang disukai dari merokok? Oh, kan misalkan kayak pas dihisap apa? iya biasanya Nggak bisa. Memang apa yang dirasa kalau nggak bisa? ini kita Oh, kayak mungkin. Nah, iya. Jadi ini Reva sebenarnya mau berhenti, cuma tidak tahu bagaimana caranya. Kadang mau, kadang juga tidak. Hmm. Ya, jadi biasanya kalau Reva merokok itu berapa banyak dalam 1 hari? bisa 2 sampai 3 batang Reva merokok itu sendiri. Dari pagi sampai malam itu 3 batang. masa lagi Oh, ya. Jadi kan ini kan biasanya Reva ke sekolah, pulangnya kan jam 4 sore. Jadi kalau pulang itu biasa jam berapa atau kapan atau di mana Reva biasanya merokok? bisa pulang sekolah itu di kamar Oh, biasanya di kamar atau malam lanjut lagi. Itu sendiri Reva, sendiri. Kira-kira kalau misalkan Reva tidak merokok dalam 1 hari, itu apa yang dirasa? Atau mungkin kayak ada yang kurang kah? Atau bagaimana? tidak ada karena ini sudah Oh, sudah juga sebenarnya tidak merokok. Itu berarti Reva sebenarnya sudah bisa berhenti merokok. Cuman tiba-tiba kepikiran lagi atau bagaimana? biasa kepikiran lagi Itu kalau boleh tahu, itu Reva kenapa bisa berhenti merokok? Apa yang bisa bikin di dalam waktu 1 minggu itu tidak merokok? tiba-tiba dulu kamu kayak Oh, tiba-tiba dilupa. Kemudian apa yang buat lagi yang kayak kepikiran? Melihat iklan atau apa?
Oh, jadi melihat di iklan baru tiba-tiba diajak, baru kayak pikiran lagi. baru diajak ke sana Talanta. Tapi itu masing-masing di rumah. Masih di rumah tuh biasa ngumpul. Biasanya biasa dicat ke sana Talanta. Apa biasanya dibilang Talanta kamu aja? Oh, jadi situ malah kamu itu biasa juga dijemput di malam-malam sama Talanta. Bukan di malam. Oh, sore pulang sekolah. Oh iya, berarti ini Reva sebenarnya bisa diberhenti. Iya, iya. Cuman selalu kepikiran. Oh, iya, iya. Tapi pernah tidak Reva sampai muka dia berhenti merokok? Bisa itu rokok bahayanya seperti apa? Sekarang berpikiran, sekarang mau berhenti, mau lagi. Iya, jadi ini Reva biasa yang dirasa mau berhenti, tapi tiba-tiba pikiran jangan dulu gitu. Oh iya. Ini Reva sebenarnya mau berhenti, cuma tidak tahu bagaimana caranya. Kadang mau, kadang juga tidak. Ini rasa ya Reva, ini kalau Reva tidak merokok itu apa yang dirasa? Cemas kah? Atau apa yang dirasa? Sekarang cemas, sekarang tidak. Kadang cemas, kadang tidak. Kenapa? Kalau cemas itu bagaimana? Itu kalau Ya, kalau cemas Reva itu cemas cemasnya yang bagaimana? Oh, berkomentar terkait dengan merokok. Itu ada jangka waktunya kan, misalkan dalam satu minggu, biasanya Reva paling sedikit berapa? Paling sedikit. Paling sedikit satu, paling banyak 10 batang. Ya, baik. Di rumah itu kan sudah kita gantungan nih sekarang. Karena itu tadi itu ada banyak faktor. Jadi mungkin Bapak nanti ke depan bisa bisa mengontrol bagaimana caranya berhenti merokok seperti itu. Tapi pernah tidak betul-betul nekat mau berhenti, tapi di ujung-ujung tidak konsisten lagi. kayak ini, Bagaimana? misalkan udah langsung tuh teman-teman itu yang kita bilang tadi ya, ada sudah terjadi, ini dia sudah kecil. Singkat cerita itu senang. Itu Oh, senang nongkrong sambil nongkrong. Itu sama temannya. Itu Reva yang ngajak atau Reva yang ngajak? dia Oh, diajak. kira-kira apa yang membuat mereka mau berhenti. Nah, ini juga kita ke PNS terus jualan terus kesehatannya juga. Ini ada itu ya Google di situ karena Iya. Cita-citanya Reva memang mau jadi apa? Jadi PNS? Ya, PNS kan banyak. Itu PNS apa? ya itu Kan ya Reva mau jadi polisi kah? yang kerja yang Keuangan atau kerja di keuangan? Iya, karena betul. Jadi kalau sekarang itu kan setiap orang mau cari kerja kan itu memang biasanya ada tes kesehatan. Nah, kalau misalkan dari pakai perusahaan tidak berhenti sampai nanti kan kelas 3 itu Reva nanti tambah susah. Kalau misalkan sudah mau mereka tidak berhenti, otomatis juga paru-parunya Reva itu rusak kalau berperusahaan. Reva tahu tidak apa namanya? Tahu. Jadi kegiatannya Reva kan nanti kedepannya mau tes kesehatan ada tempat ini. Jadi Reva sudah tahu tidak apa dampaknya. Dampaknya. dan Paru-paru terus apa lagi? Kira-kira apa yang Reva butuhkan supaya Reva bisa berhenti? Apa yang bisa bantu Reva? Motivasi yang seperti apa gitu? Motivasinya seperti apa? Misalkan motivasinya karena saya harus kejar cita-cita, jadi saya harus berhenti. Seperti itu.
Ya Reva, jadi ini ibu mau tanya, kira-kira ke depan apa yang Reva inginkan untuk keluar dari masalahnya Reva? Misalkan kayak Reva, saya mau fokus belajar, Reva, terus Reva tadi kan Reva mengatakan kalau misalkan dalam satu minggu itu Reva biasa kelupaan, jadi tidak menentukan sama sekali. Nah, jadi kira-kira berarti Reva dalam satu minggu itu berarti ada kesibukan sehingga lupa. Ya. Nah, kira-kira apa yang Reva lakukan dalam satu minggu itu? Atau mungkin ada hal-hal yang Reva sukai atau kegiatan-kegiatan sehari-hari yang memang Reva suka menggambar kah? Atau Reva suka menyanyi? Ada kegiatan-kegiatan sekolah sekolah apa? Oh, jadi Reva aktif juga basket. Berarti kemarin Reva itu latihan karena ada kegiatan atau memang ada kegiatan latihan tuh? Ada latihan rutin itu setiap hari apa? Setiap Jumat, Sabtu Minggu, ya baik. Jadi ini kan Reva sudah bisa menyimpulkan kalau misalkan yang Reva lakukan itu salah tadi. Kemudian kesimpulannya Reva ini apa yang Reva inginkan ke depannya supaya keluar dari masalah ini? Apa mungkin Reva saya mau baca apa yang saya suka kayak Reva lupa. Ya. Kalau misalkan ini kan Reva tidak apa kegiatannya sehari-hari, misalkan Reva suka memasak, Reva suka menggambar, Reva suka menulis cerpen atau menulis mata pelajaran kan, Reva suka baca-baca novel atau nonton drakor, nonton drakor juga, nonton anime yang Reva suka. Iya, jadi nanti mungkin kedepannya kan Reva bisa yang supaya tidak teralih pikirannya di situ, jadi Reva bisa dialihkan ke menonton anime. Biasanya seperti itu. Iya. Nah ini ibu ada yang Reva isi, ini homework. Jadi yang Reva tuliskan nanti ini apa yang akan Reva terapkan sehari-hari. Jadi nanti kita ketemu lagi untuk melakukan evaluasi. Jadi misalkan homeworknya tugas rumahnya ini seperti tugas rumah. Jadi tugas rumahnya apakah Reva bisa ikuti atau tidak seperti itu. Reva tulis dulu untuk homeworknya. Yang pertama, misalkan Reva tuliskan hal-hal apa yang Reva senangi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Reva coba dibaca apa yang Reva tuliskan. Nanti homework ini itu Reva yang apa yang Reva tulis itu yang akan Reva terapkan di kehidupannya Reva sehari-hari. Coba deh Reva dibaca. Yang pertama dulu. Jadi yang pertama tuliskan hal-hal apa yang Reva senangi. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian ya terus jadi ini yang Reva tulis sendiri. Reva kira-kira homeworknya bisa tidak Reva jalankan? Insya Allah bisa. Ya, jadi ini nanti Ibu akan evaluasi. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan nanti. Jadi homework ini Reva simpan baik-baik. Nanti Reva ingat apa yang tugasnya Reva untuk mengontrol diri. Jadi kalau misalkan kayak Reva
nonton iklan atau diajar. Nah, bagaimana cara mereka mengontrol diri? Saya harus satu berjanji dulu deh, karena ada sudah mah berjanji saya tidak mau ulang lagi. Belum lagi cita-citanya kan mereka tadi eh, apa menjadi PNS. Jadi Reva tidak boleh mengulang hal yang sama. Bahkan rokok itu ada banyak bahayanya. Seperti itu. Kalau mungkin sekarang mereka belum merasakan, tapi nanti setelah 1 tahun, 2 tahun ke depan itu akan mereka rasakan. Jadi otomatis kalau misalkan mereka kayak tes kesehatan, itu akan terbaca. Memang kalau secara kasat mata kita tidak lihat, tapi kalau misalkan diperiksa di dokter, nah itu terlihat paru-parunya mereka kenapa, tenggorokannya kenapa, kelihatan juga di mulut, lidah, gigi, itu semua kelihatan. Seperti itu. Ya Reva, jadi karena ini waktunya sudah 45 menit, Reva juga sudah mau masuk pelajaran lagi ya Reva. Iya, jadi ini kita, Ibu akan akhiri. Mungkin Reva ada yang mau disampaikan? Sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada lagi, Reva mungkin bisa disimpulkan apa hasil konseling kita hari ini. Jadi kedepannya Reva akan melakukan hal-hal yang positif yang Reva tulis ya di lowongannya, sama Reva akan bersikap asertif kedepannya kalau ada jalan. Baik Reva, jadi ini kan kegiatan kita sudah selesai, supaya ini kan kelihatan Reva kayak tegang sekali sudah cerita masalahnya. Jadi Ibu mau kita kayak refleksi dulu. Ya, coba Reva ditutup matanya, tarik nafas, hembuskan ke mulut. Terus Reva coba deh pikirkan bahwa nanti ke depan saya akan berubah. Ya, Reva akan berubah, nanti Reva akan menjadi lebih baik. Dan insya Allah suatu saat Reva bisa menggapai cita-citanya Reva dengan lancar. Jadi kalau misalkan Reva ada yang mau disampaikan lagi, nanti bisa langsung ke ruang BK ya. Ya, baik. Jadi kalau misalkan Reva tidak bisa mengontrol emosi atau mungkin kayak Reva gemetar kembali, nanti Reva bisa dicoba dipejamkan mata, kemudian tarik nafas, hembuskan, supaya Reva tidak terlalu cemas seperti itu. Ya. Ada yang ingin disampaikan Reva? Sudah tidak ada. Baik. Kalau begitu Reva kembali ke kelasnya, karena waktunya kita sudah habis juga ya. Nanti kita ketemu lagi. Selamat siang Reva, selamat istirahat.